Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika, saya Liza Isma Kurnia, saya Febri Samsul. Baiklah, langsung saja kami membacakan tema kami. Komponen sumber daya pendidikan dan status sumber daya pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pengertian di atas terlibat bahwa pendidikan dilaksanakan dengan mewujudkan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan pendidikan, maka ada banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari penyusunan konsep, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi atau penilaian pendidikan. Pendidikan bukan hanya cukup dibentuk dari proses pembelajaran saja, namun juga harus berdasarkan sebuah sistem yang terstruktur sehingga pendidikan dapat dilaksanakan dengan arah dan secara berkelanjutan. Sistem pendidikan itu tersendiri terbentuk dari komponen-komponen yang terpadu dan saling terkait untuk membangun pendidikan yang mencapai tujuan. Tujuan dan prioritas. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan dan dialami bangsa Indonesia, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Prioritas ini merupakan proses terpenting dari semua fungsi pendidikan, karena tanpa prioritas, fungsi-fungsi lainnya, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan akan dapat berjalan dengan lancar. Prioritas pendidikan adalah proses penentuan sasaran dalam usaha kecerdasan sumber daya manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Prioritas pendidikan memberikan kejelasan arah dalam segala proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga target pendidikan akan dapat tercapai. Peserta didik dalam pendidikan adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa, peserta didik dikenal dengan istilah ilmiah, sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik di tingkat sekolah dasar, dan talib al-ilm, orang yang menuntut ilmu, dan biasa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan pertama dan atas, serta perguruan tinggi. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dalam mengelola lembaga pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mencapai lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.
Tenaga pengajar dan pelaksana. Tenaga pengajar dan pelaksana merupakan tenaga kerja yang tersedia di masyarakat sebagai subsistem pendidikan. Tenaga pengajar dan pelaksana merupakan tenaga penggerak sistem pendidikan yang membantu terciptanya kesempatan pelajar dan memperlancar proses pendidikan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Status sumber daya manusia. Sumber daya pendidikan adalah semua faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi. Menurut UU SPN Pasal 1, sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam menciptakan SDM yang dan mutu sesuai tantangan globalisasi saat ini, pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam pembinaan SDM kepribadian, sikap dan tentang manusia berlandaskan agama selain potensi intelektualitas. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses bimbingan yang dibangun atas prinsip-prinsip pokok berupa penciptaan atau tujuan, kesatuan yang menyeluruh dan kesimpulan pokok. Pendidikan Islam memancang seluruhnya aspek dunia dan akhirat, ilmu dan amal manusia. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami buka dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Sendiri ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan ketahanan sumber daya pendidikan yang berasal dari luar? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nama saya Rini, saya dari perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya, mengapa status sumber daya pendidikan penting dalam pendidikan? Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Riza. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan ketahanan sumber daya pendidikan yang berasal dari luar yaitu: pertama, pengembangan. Proses dan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya pendidikan seperti penelitian, pengembangan kurikulum, dan pengembangan sarana. Yang kedua, pengelolaan. Proses dan kegiatan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya pendidikan seperti pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, penggunaan. Proses dan kegiatan yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya pendidikan seperti pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan calon guru. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Proses dan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan kepemimpinan dalam bidang pendidikan seperti pengembangan leader, pengembangan organisasi, dan pengembangan kinerja. Yang kelima, pengembangan sasaran khusus. Proses dan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan sasaran khusus dalam bidang pendidikan seperti pengembangan sasaran khusus untuk pembelajaran, pengembangan sasaran khusus untuk pengembangan guru, dan pengembangan sasaran khusus untuk pengembangan sarana. Baiklah, apakah sudah jelas jawaban dari kami? Sudah.
pendidikan. Ya, status sumber daya pendidikan ketinggalan pendidikan karena yang pertama menentukan kinerja guru dan siswa, yang kedua mempengaruhi kualitas dan kesuksesan sistem pendidikan, dan yang ketiga mempengaruhi hasil akhir pendidikan, dan yang keempat adalah mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi dan sosial. Baiklah, apa sudah jelas ini jawaban aksi. Baiklah, sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.